Pembunuhan. 1. Larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Dampak negatif membunuh bagi pelaku pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Bagi keluarga korban dan masyarakat dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman oleh pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Pengertian liwat. Liwat berasal dari kata asing lut dan tidak memiliki akar dalam bahasa Arab. Istilah ini melahirkan bentuk lain seperti inwat, liwatoh, talawut, dan lityan, yang semuanya merujuk pada perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu hubungan seksual sesama laki-laki. Al-Mawardi mendefinisikannya sebagai persetubuhan antara pria yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai homoseksualitas atau sodomi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum litatuna ar-rijala syahwata min dunin nisaa bal antum qaumam musrifun." Artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsunya kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 81. 2. Dasar keharaman liwat. Zina adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Kebencian Allah terhadap perilaku liwat diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya Allah menyebutnya dengan orang musrifin atau orang yang melampaui batas dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Khaba'ith atau perbuatan keji dalam Surat Al-Anbiya ayat 74. Kaum mufsidin atau kelompok yang berbuat kerusakan. Zalimin atau orang yang berbuat zalim dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 30 sampai 31. 3. Dampak negatif liwat. Dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Pengertian LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia. 2. Dasar keharaman LGBT. Perilaku LGBT menurut Asy-Syanqiti termasuk perbuatan melampaui batas, mengubah fitrah manusia sebagaimana yang diperingatkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119, serta tergolong dalam perbuatan keji yang diharamkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Maka perilaku LGBT hukumnya haram dan wajib dijauhi. 3. Dampak negatif LGBT. Pelakunya dibinasakan oleh Subhanahu wa taala. LGBT menimbulkan penyakit, merusak tata kehidupan sosial. 1. Pengertian khamar. Khamar adalah minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum oleh seseorang. Khamar tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Rawahu Muslim. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya hamar. Hadis riwayat Muslim. 2. Dampak mengkonsumsi khamar. Melanggar larangan agama, memicu perbuatan jahat lainnya, terlarang melaksanakan ibadah, dan menimbulkan gangguan mental organik, mendapat sanksi. 3. Menghindari perilaku minum khamar, yaitu meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan, meningkatkan kualitas akhlak, dan menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. 4. Hikmah larangan perilaku minum khamar. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang terpengaruh minuman keras dan narkotika. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan.
dan menjaga hati agar tetap takorup kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Pengertian judi. Judi merupakan terjemahan dari Mesir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, unsur-unsur judi, yaitu permainan, untung-untungan, dan ada taruhan. Yang ketiga, dampak negatif perilaku judi. Judi adalah perbuatan yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan menghilangkan semangat untuk bekerja. Yang keempat, menghindari perilaku judi. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Yang kelima, hikmah larangan perilaku judi. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. 1. Pengertian mencuri. Mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin. Namun dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut: perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. 2. Nampak mencuri. Nampak dari bagi pelakunya mengalami kegelisahan batin, mendapat hukuman, mencemarkan nama baik, merusak keimanan bagi korban dan masyarakat, menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan ketakutan, memunculkan hukum rimba. Ketiga, menghindari perilaku mencuri. Mensyukuri nikmat Allah, menghormati hak milik orang lain, meningkatkan etos kerja. Keempat, hikmah larangan mencuri. Terjaminnya hak milik sebagai motivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Durhaka kepada kedua orang tua atau uququl walidain. Pengertian durhaka berarti tidak taat atau menyakiti orang tua, baik secara ucapan maupun perbuatan, termasuk dosa besar setelah syirik. Hadis An Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al isyraku billahi wa uququl walidain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Abu Bakrah Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Bentuk-bentuk durhaka: A. Mengucapkan kata kasar seperti A. B. Membuat orang tua sedih atau menangis. C. Malu mengakui mereka sebagai orang tua. D. Menyusahkan dengan banyak permintaan. E. Meninggalkan mereka di masa tua. Dampak durhaka: A. Dibenci Allah. B. Diberi azab di dunia. C. Terhalang masuk surga. D. Termasuk orang hina. Meninggalkan sholat. Pengertian: tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu baik karena malas, lalai, atau sengaja. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Hadis An Jabir qala Rasulullah SAW bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dampak meninggalkan sholat: A. Menyebabkan kesesatan. B. Dianggap celaka. C. Diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim. Pengertian: memakan harta anak yatim berarti menggunakan atau mengambil harta milik anak yatim secara tidak sah, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk kepentingan pribadi. Dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim narin wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Hikmah dan dampak: pelakunya akan mendapat siksa di akhirat, mengganggu perkembangan anak yatim, menyebabkan ketidakadilan, merusak akhlak dan hati seseorang. Korupsi.
Pengertian korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Bentuk-bentuk korupsi: suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi. Pandangan Islam, korupsi termasuk perbuatan khianat dan haram, merugikan banyak pihak dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Akibat korupsi: menurunkan kepercayaan publik, menghambat pembangunan negara, mendapat dosa besar dari sisi Allah.